Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Nadikatul Aisy dan Nursul Basafiroh, mata kuliah Kelembagaan Petani yang berjudul Pertumbuhan Modal Sosial Bentukan dalam Skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PHBM. PHBM adalah Institutional Arrangement yang dibentuk untuk mengatur pemanfaatan sumber daya hutan oleh MDH dan perum perhutani secara berkeadilan. PHBM mengatur dengan jelas besaran luas lahan yang dapat diakses oleh MDH dan penentuan cara-cara pengelolaan serta mekanisme bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Sistem penghidupan di desa kasus. Pada desa Peunghar sebenarnya merupakan salah satu desa hutan yang dianggap berhasil menerapkan PHBM. Di antara desa-desa lain yang menerapkan pola kemitraan sejenis antara masyarakat desa dan perum perhutani di Kabupaten Kuningan. Karenanya, desa pada Peunghar menjadi desa percontohan PHBM dan sering mendapat kunjungan studi banding dari masyarakat desa lain di Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan konseptual. Pendekatan akses dan aktivitas dari Ellis 2000, Dahan 2000, Michael et al. 2001, serta Chambers and Conway 1991 akan digunakan untuk memahami strategi nafkah rumah tangga di desa pada Peunghar. Strategi nafkah meliputi kemampuan mengakses sumber daya dan aktivitas-aktivitas yang dibangun dengan menggunakan sumber daya nafkah. Proses manipulasi pada setiap sumber daya nafkah untuk mendapatkan penghasilan ekonomi rumah tangga akan tercermin pada setiap aktivitas nafkah yang ditetapkan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Pola nafkah MDH yang didesain dalam kerangka PHDM. Bagi perusahaan atau perum perhutani, ada harapan akan hadirnya sejumlah benefit yang didapatkan dari petani atau masyarakat lokal berupa ketersediaan jaminan keamanan atas penguasaan lahan HGU atau Land Right Security yang dikuasainya. Di sini saya akan menjelaskan strategi nafkah rumah tangga di desa kasus, yaitu ada 4. Yang pertama, modal sosial asli versus modal sosial bentukan. Kedua, pelajaran dari 8 kasus yang distin. Ketiga, pilihan penggunaan sumber daya nafkah. Keempat, pergeseran pilihan aktivitas nafkah. Selanjutnya saya akan menjelaskan konflik rasionalitas ekonomi nafkah dalam PHBM. PHBM dirancang dengan anggapan bahwa MDH memerlukan akses pada lahan hutan demi pemenuhan kebutuhan mereka. Bagi perum perhutani, tekanan kebutuhan nafkah yang membebani MDH dikhawatirkan akan mengancam ekstensi hutan dan secara tidak langsung mengancam kelangsungan produksi perum perhutani. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegagalan PHBM dalam menumbuhan modal sosial bentukan. Nah, penjelasan di sini yaitu kesempatan meminjam di warung yang diberikan terus-menerus meskipun merugikan pemilik warung itu sendiri. Sistem kerja nyemblok yang tidak memberikan keuntungan ekonomi secara jelas dan hanya mengandalkan kepercayaan antara petani pemilik dan petani nyemblok, serta ganti rugi ringan yang diberikan pada sesama pengembala yang terbukti telah merusak sawahnya, serta tidak perlunya undangan resmi untuk babantu, nyelanggok, kondangan, reang, dan ngobeng di antara tetangga dan saudara adalah bukti penting tentang perlunya kohesivitas sosial dan integrasi sosial terus dipelihara. Kesimpulan dari kelompok kami, pengolahan hutan bersama masyarakat PHBM merupakan sistem manajemen yang mengatur tata hubungan pemanfaatan sumber daya hutan antara penduduk desa yang berada di kawasan setempat dengan perum perhutani sebagai lembaga profit resmi yang mendapatkan amanah untuk memanfaatkan, mengelola, dan memproduksi hasil hutan berbasiskan sumber daya hutan dan negara. Pola PHBM diterapkan dengan basis filosofis pencapaian optimalitas
manfaat ekonomi sumber daya agraria, hutan dan tanah bagi kedua. Terakhir, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Yang pertama, kelebihan. Penjelasan yang sangat detail dan dasar teori yang sangat tepat. Kekurangannya, perlu dilakukan studi kasus tentang skema pengolahan hutan di daerah lain agar lebih banyak mengetahuinya. Kedua, penjelasan sangat detail tapi tidak ke intinya langsung sehingga pembaca susah untuk memahaminya. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.